Kalau dari kasus yang tadi ya, karena kalian DM gitu, pelajarannya apa sih yang bisa kalian ambil? Oke. Kalau sebenarnya dari kasus yang ada yang sudah itu ya, sebenarnya semua itu bisa diobrolin, semua bisa dikompromiin, semua bisa dinegosiasiin. Tergantung bagaimana cara kita menanggapi suatu permasalahan tadi gitu. Emang kadang ya karena mungkin capek ya, jadi emang mungkin karena capek kita kadang emosi jadi nggak stabil. Nah mungkin ya dalam hal ini yang bisa kita lakukan ya kita sama-sama tenangin diri, kita cari waktu yang enak buat ngobrolinnya. Jangan pada kondisi yang emang sama-sama lagi nggak enak gitu. Kalau sama-sama gak enak kan jadi sama-sama meledak gitu. Kalau misalkan sama-sama enak kan, oh ya udah kayak gini, oh kayak gini. Jadi titik tengah itu bisa ketemu secara nggak langsung. Jadi oh penjelasannya kayak gini, oh bisa kok kayak gini gini. Ntar dicarikan alternatifnya kayak gini gitu. Jadi emang benar-benar ya semua itu bisa diobrolin gitu. Sama mungkin ya sama lihat situasi juga gitu. Kalau misalkan emang stasenya lagi stase berat yang kayak stase mayor, ya udah kita harus berlapang dada kalau emang ya udah emang lagi stase berat gitu loh, nggak usah terlalu berharap banyak bisa ini bisa itu gitu. Oh emang ada bedanya ya? Oh, maksudnya beda, maksudnya kalau stase yang mayor tadi ya, Mayor. stase mayor Stase berat besar. besar itu jadwalnya maksudnya kalian lebih sering atau gimana? Lebih biasa. ini sih Mbak, lebih lebih padat, lebih karena kan jadwalnya lebih panjang daripada jadwal stase yang lain. Jadi kan kalau misalkan stase minor tuh 5 minggu, stase mayor itu 10 minggu. Jadi emang secara ini lebih berat, pressure-nya juga berat. Ya udah, itu emang udah kodratnya kayak gitu. Oh jadi kalian kayak lebih sering jaga gitu atau jaganya panjang? Lebih sering jaga dan Lebih sering jaga dan jaganya lebih panjang. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. kayak nggak ada pilihan gitu ya. Lebih sering jaga terus panjang. Betul. Iya. Kalian kalau misalkan gini ini di mana lokasinya? Lokasi sih. Maksudnya ikut poli atau ikut IGD atau gimana sih? Atau ikut dokter itu? Iya. Ya biasanya kadang kalau kita di stase mayor itu kan ada pembagiannya. Misalnya hari ini kita jaga IGD. IGD-nya itu pun ada shift-nya. Kadang ada yang dari pagi sampai siang, ada yang siang sampai malam gitu, ada yang malam sampai pagi, atau ada yang dari siang sampai sore, terus sore sampai paginya. Itu beda-beda setiap stase. Jadinya ya itu juga ya itu berbeda-beda. Ada yang di IGD, kadang juga ada kalanya kita juga ikut poli juga gitu. Oh, kalau ikut visit ke ruangan gitu? Itu kalau jaga ruang. Ya itu juga setiap stase mayor itu mesti ada kayak gitu juga. Pasti ada jaga ruang. Iya. Namanya jaga Pasti. ruang gitu ya. Iya. Oh, jadi tersebar gitu ya. Iya, tersebar. Iya. Kalau dari kamu itu tanggapannya apa yang bisa diambil pelajarannya? Menurut saya itu yang paling penting yaitu komunikasi tadi itu Mbak. Komunikasi antar teman itu penting, terus juga menjaga hubungan antar teman, terus juga ya itu tadi misalnya tadi kata Mas Arden tadi, kalau misalnya jadwalnya memang nggak bisa di hari itu ya tukar sama temannya, tapi kalau misalnya udah usaha gini-gini nggak ada yang bisa ya udah gitu, ya udah terima aja. Kita sebagai koas kan emang ya harus mengorbankan waktu gitu. Iya benar-benar. Apa sih yang dipikirin lagi ya kalau bukan kita fokusnya sama ya menjadi DM gitu kan, terus koas ya kalau kegiatannya namanya koas ya. Iya, programnya ya. Oh iya itu nggak usah mikirin tahun baru. Nah kalau ngomong-ngomong tahun baru, kalian kemarin tahun baru gimana? Apa masih di rumah sakit jaga atau kita pulang? Diajak dokter Alia. Alhamdulillah kita diajak dokter Alia. Oh iya. Bakar-bakar. Kita makan kemarin sama dokter Alia. Oh kayak gitu. iya. Sebenarnya saya juga diundang sih, tapi pas itu anak saya sama suami saya masuk opname. Oh ya, jadi pas banget pas malam tahun baru, terus kita berangkat deh ke IGD. Ya Allah. Dua-duanya iya, saya juga diajak sama dokter Alia. Emang mau bakar-bakar seru ya? Alhamdulillah Seru. Jadi ada kegiatan gitu ya, jadi orang tua kalian gak usah turun tangan. Iya ngomong-ngomong nih ya, di stase THT ini berapa minggu sih kalian kalau di THT? Kita 5 minggu. 5 minggu. 5 minggu. Berarti bukan termasuk yang ini ya, stase besar gitu ya. Kalau THT. Nah, kalau dari THT sendiri kesannya gitu ya. Khususnya ya THT dari dokter Alia ini gimana?
Kalau saya pribadi seru mbak. Serunya apa, diajak jalan-jalan gitu apa? Seru banget soalnya banyak hal baru yang sebenarnya tuh saya nggak pernah ngira gitu. Kayak contoh berkuda. Siapa mbak yang pernah mikir bakal bisa berkuda kayak gitu? Nggak ada yang pernah mbak. Saya nggak pernah kepikiran apa itu olahraga berkuda. Berkuda tuh ngapain tuh nggak pernah mbak. Bener-bener ini hal baru bagi saya, kayak kayak gini ya ternyata, seru ternyata. Oh iya. Dulu berarti kamu nggak ada olahraga berkuda ya? Nggak pernah mbak. Saya cuma lihat kalaupun tahu kata berkuda tuh kalau nggak ya di wisata ya pacuan balap kuda kayak gitu aja udah. Oh di wisata mah kudanya beda ya. Kudanya nggak kecil. Kamu kalau misalnya ke Watu Pecak ada itu 10.000 ngelilingi pantai. Loh kan iya kan. Bener mbak. Kalau dari UC Ya itu, menurut saya seru banget Kak, di THT ini karena yaitu alhamdulillah dokternya itu nggak hanya kayak ngajarin seputar rumah sakit, seputar kelas aja, tapi kayak banyak hal gitu loh yang diajak, kita juga yang di-share itu banyak gitu. Ya termasuk berkuda itu, kayak saya kan pertama kali seumur hidup saya itu naik kuda ya ini, pas fase THT ini. Oh, udah nyobain menunggangi kuda? Udah. Ya udah. Udah, gimana rasanya? Biasanya berhubungannya dengan manusia ya, pasien, maksudnya. Betul. Nah ini kita harus interaksinya dengan kuda, dengan hewan. Gimana, deg-degan? Ya kalau saya sendiri, saya tuh kan jujur ya mbak ya, saya tuh takut ketinggian gitu. Oh. Tapi karena ini maksudnya kan kesempatan nggak datang 2 kali kan, Iya. ya itu saya berusaha melawan rasa ketakutan saya supaya saya tuh bisa naik kuda gitu. Oh iya, aku juga deg-degan loh waktu itu. Soalnya kalau Nyoba, aku takut. Aku megang kulit binatang gitu. Aku juga kan takut sama kucing gitu kan. Terus megang kuda juga kayaknya akhirnya megang aku kayak nggak berani gitu sih kalau sama hewan gitu. Jadi aku udah takut duluan. Terus disuruh naik, itu kudanya tinggi banget kan, dokter Alia, ya Allah. tinggi dan gede-gede. Nah iya, bukan kayak yang di Watu Pecak. Iya. Maksudnya bukan yang di pantai yang kita naikin masih aman gitu. Itu kan kayaknya gagah banget gitu ya. Itu jadi serunya diajaknya tuh bukan hanya sekedar materi kedokteran aja. Betul, gitu ya, betul. kalau yang di THT sama dokter Alia. Nah kalau dari materi di stase THT-nya sendiri yang menarik bagi kalian gitu ya, atau pernah nggak sih ikut praktek terus ada pasien tentang THT gitu, terus kalian kan otomatis lihat kan gimana cara penanganannya gitu, itu gimana pengalamannya? Ya kalau untuk sehari-harinya sendiri ya alhamdulillahnya di stase THT ini kayak kami itu diberi kesempatan gitu loh buat memeriksa pasien, anamnesis, sampai pemeriksaan fisik, bahkan membersihkan telinga pun kami dikasih gitu loh. Jadinya kayak kami tuh tahu cara penanganannya gitu. Cuman memang ya dari kami kadang ya memang perlu belajar lagi gitu. Kadang kan nggak jarang juga kami tuh melakukan kesalahan ya. Oh iya. Kan lebih enaknya sebenarnya emang praktek ya, Praktek sendiri. daripada hanya teori gitu Teori kan aja. Kalau teori kan mungkin kita tahu ini bagian telinga namanya ini gini, tapi kalau pas udah prakteknya kita kan nggak tahu kondisi telinga pasien ya, tiap pasien itu. Bener-bener beda mbak. Jadi yang kita pelajarin sama yang ada di manusia tuh beda mbak. Iya. Karena tiap orang tuh beda mbak. Tiap orang tuh terlahir beda. Ada yang telinganya tuh bener-bener langsung kelihatan gendang telinga ada. Ada yang saya harus sampai Iya. miring-miring Harus sampai dulu. miring-miring dulu baru kelihatan gendang telinganya. Oh iya. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bentuknya kok kayak gini, teorinya kayak gini. Kadang jadi tuh mikir mbak, jadi kayak kok kayak gini ya, kayak gini. Jadi kayak dengan kita terpapar materi yang kita dapat dari buku sama yang kita pelajari langsung di waktu di poli itu kayak kayak gini, kita jadi banyak nge-compare, kayak gini, kayak gini. Kalau misalkan kayak gini, ntar jadi kayak gini. Kalau misalkan kasusnya ini kayak gini, terus kayak misalkan tindakan kita juga ikut bersihin. Itu kayak kita belajar nyemprot, belajar nyedot pakai alat gitu. Kita belajar Audiometri. pakai Apa tuh? audiometri itu kita tes pendengaran Tes kita, pendengaran Mbak. gitu kak. Iya. Jadi gimana sih kita tuh tahu orang itu dia ngalamin tuli apa enggak tuh dari alat itu mbak gitu. Oh iya, kayak dulu zamannya aku dokter kecil itu, zaman SD itu apa, garpu talas. Oh iya, itu juga sering. Itu masih dipakai nggak sih? Oh, Iya, masih. masih. Itu wajib, Masih. Mbak. Itu meskipun sederhana itu
itu sangat-sangat membantu kita untuk mendiagnosis suatu. Iya. Oh iya, saya pikir karena udah modern misalnya diganti apa gitu loh. Itu kan alat-alat dulu kan ya dokter kecil kan apa sih cuma stetoskop ya, terus apa kayak sok-sok panas gitu termometer gitu kan dulu sih ya masih zaman kecil gitu dokter kecil. Oke, itu ya jadi menariknya tuh kalau diajak terjun langsung itu ya sama dokter Alia ya. Jadi kelihatan ada pengalaman yang mungkin kalian apa ya nggak bisa lupain gitu loh. Mungkin ada pasien ternyata di telinganya ada kotoran yang banyak banget atau gimana gitu. Sejauh ini banyak sih Mbak, kayak kadang memang ya itu kemarin kita juga sempat dapat tugas case report itu dari dokter Alia, yaitu ada namanya itu Treacher Collin ya, yaitu kasus langka gitu. Jadinya yaitu kayak suatu kelainan genetik gitu pada ya bentuk wajah, pada anatomi organ-organ lain juga gitu. Jadi itu yang mengganggu kayak iya seputar THT-nya gitu ya. THT-nya juga terpengaruh gitu. Aslinya nggak hanya THT aja, mulai dari bentuk wajah, terus ya juga nanti ke THT. Jadi kayak misalnya yang telinganya itu nggak sempurna gitu dan lain-lain gitu. Itu juga salah satu kasus yang baru saya pertama kali lihat di Poli THT waktu itu. Oh iya, emang enaknya langsung terjun langsung ya. Iya. Kita ketemu sama pasien yang berbeda-beda masalahnya gitu kan. Mungkin kalau orang awam kan kayak THT ya pilek, radang, amandel, ya bulet ya, bulet di situ aja kalau orang awam gitu ya. Tapi kalau udah kalian bisa terjun langsung, pasien ini ternyata ini ya gitu. Terus mungkin ada yang kayak penyumbatan di hidung bisa mempengaruhi ke telinga atau dari sini ke sana ya entahlah ya, saya juga nggak tahu ya. Bukan bidangnya gitu ya. Kalau dari kalian sendiri nih ya, kalau dari yang THT gitu yang dirasakan bisa bermanfaat gitu sebagai dokter muda dengan ilmu dari THT yang bisa kalian bawa ke masyarakat itu seperti apa? Sebenarnya banyak sih Mbak, banyak buat kayak gimana ya cara kalau misalkan tuh kita nge-handle pasien, cara kita komunikasi, cara kita contoh tadi kayak mungkin sesederhana kita bersihin telinga gitu. Nah kan kadang tuh pasien itu kan datang dengan keluhan yang beragam. Benar. Nah beragam banget. Jadi kita tuh ya ibaratnya tuh pasien itu ya guru kita gitu. Pasien-pasien yang datang itu guru kita, benar-benar kita belajar langsung ke pasiennya, belajar gimana kok bisa terjadi masalah tersebut, bagaimana kok ini ternyata kayak gini nanti jadi kayak gini, apakah teorinya sama apa enggak kayak gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan terjadi ke masyarakat itu sangat bermanfaat gitu. Apalagi cara kita belajar cara kita buat ngehandle masalah pasien itu, misalkan contoh anak kecil ya, anak kecil nih kan sering banget tiba-tiba masukin macam-macam ke hidung, bisa masuk kayak kemarin itu ada kasus itu yang unik nih Kak. Itu kalau menurut saya tuh dia masukin spons kasur. Gabut banget anak kecilnya. Dimasukin ke hidung. Aduh. Dimasukin ke hidung ternyata itu baru ketahuan 1 bulan kemudian. Hah? Kok lama banget? Nah, karena anaknya tuh nggak ngerasa, karena kan gini, spons itu kan dia nggak punya sifatnya kan dia pori-pori. Maksudnya ada pori-pori, jadi kalau bernafas tuh nggak ada sumbatan. Dan dia kan lembut jadi nggak sakit. Akhirnya tuh baru ketahuan itu gara-gara si orang tuanya ini mengeluhkan hidung anaknya kok bau gitu. Anak kecil nih, hidung anaknya kok bau gitu. Terus pas dicek, loh kok ada bentuk kayak gumpalan gitu. Gumpalan, tapi tuh gumpalannya tuh gumpalan kayak spons tadi gitu. Dan itu udah diselimuti lendir, udah ada luka-lukanya, ibaratnya sekitar ada banyak darahnya lah gitu ya gitu. Jadi waktu diambil, diekstraksi itu, itu udah warnanya udah berubah, warnanya udah agak hitam gitu. Karena kan ya hidung ini kan ada sistem filtrasi sama dia tuh kalau misalkan ada benda asing tuh dia bakal nutupin benda tersebut gitu. Nah, jadi udah kotor terus ada ada darah-darahnya. Jadi waktu dikeluarin tuh ya udah adanya yang mimisan juga, tapi untungnya sih belum lama gitu. Kalau lama kan takutnya nanti jadi masalah yang lain lagi gitu. Iya. Nah, tapi jadi 1 bulan ya lumayan. 1 bulan itu nggak ketahuan gitu, maksudnya nggak ada yang expect kalau itu tuh
masuk situ gitu loh. Iya, emang harus apa ya, kalau kita punya anak kecil tuh emang benar-benar harus dijaga banget ya, apa sih yang mereka pegang gitu, karena kan anak-anak umur segitu mungkin masih belum tahu ya, terus ya gabut aja kayaknya nyoba masukin. Kalau dari Yusi gimana? Ya itu, kalau dari saya ya banyak sih Mbak. Kalau selain tadi itu kasus yang tadi itu juga ada kadang kasus terutama kasus, kalau di poli itu yang banyak itu kasus telinga sih Mbak, yang paling banyak itu. Justru kasus telinga. Ya, terutama yang sering ngorek-ngorek kuping itu sering banget datang ke poli THT, terus keluhannya keluar nanah gitu, habis korek-korek kuping gitu. Karena memang nggak boleh itu soalnya korek-korek kuping. Iya sih, tapi kadang gatel kan. Nah itu Mbak, itu gatel tuh karena emang respon alami sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita bersihin telinga kan jadi bersih tuh. Nah di situ tuh apa ya, banyak jadi tempat tumbuhnya bakteri dan lain-lainnya. Nah bentuk tubuh kita bikin itu gatal itu tuh biar kita tuh selalu kayak ngebersihin terus, padahal tuh seharusnya nggak boleh gitu. Padahal maksudnya diemin aja gitu aja ya. Jadi sebenarnya lapisan serumen itu tuh kan dia lapisan lilin yang emang dibentuk tubuh untuk membentuk proteksi. Nah itu kalau misalkan kita bersihin tuh malah bikin gatal sebenarnya. Nah, jadi penyebab telinga kita gatal tuh karena kita sering korek. Kalau misalkan kita nggak korek itu nggak akan gatal Mbak. Tapi kalau misalkan kita ngorek terus kan pasti ada kuning-kuningnya gitu. Nah itu kan kita kayak merasa oh berarti sudah bersih telinganya. Padahal sebenarnya itu yang nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi biarin aja. Iya nanti soalnya kotoran telinga itu bisa keluar sendiri Mbak. Jadi ketika kita bicara, ketika kita mengunyah itu nanti akan keluar sendiri kotorannya. Oh gitu, jadi ya nggak usah dikorek-korek. Kalaupun ada keluhan kan, jadi sebenarnya anjurannya itu 6 bulan sekali kita ke THT untuk dibersihkan. Jadi itu 6 bulan itu sebenarnya waktu untuk kita tuh ngerasa emang udah padat gitu, udah padat jadi bisa dibersihin gitu. Cuman memang mostly itu seharusnya nggak perlu dibersihin karena tadi gerakan. Jadi itu di telinga kita itu sebenarnya tuh ngikutin gerakan yang ada di rahang kita. Kalau rahang kita tuh naik turun tuh dia bakal kayak apa ya, bakal kedorong sendiri lah ibaratnya kayak gitu. Oh berarti yang sering ngomong kayak aku gini ya? Jelas Mbak, itu bersih sebenarnya. Ya kan tuntutan kerjaan ya kan, ngomong terus. Kalau dokter mungkin kan langsung ke praktek, kan ngomongnya mungkin sedikit ya, tidak. Oh banyak juga ya. Tapi kan kadang ada dokter yang cuma iya ini gitu. Udah capek berarti. Oh, alamiah. Jadi kalau pas capek udah nggak mood ya, yang penting kerjain gitu. Tapi pas capek-capeknya kalian gitu ya menghadapi pasien itu gimana sih? Karena kan kita juga harus istilahnya mah ya, kalau misalkan namanya juga pelayanan ke masyarakat gitu kan, harus ramah gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada di mana masa kita itu bad mood gitu kan. Atau capek gitu. Itu gimana itu kamu pas berhadapan langsung dengan pasien? Ya kalau saya sendiri sih ya tetap berusaha untuk nggak terlihat kayak jutek gitu loh Mbak. Ya kayak harus ya walaupun nggak sampai ramah tapi ya paling nggak ya nggak bikin pasien kesel gitu, nggak buat banget lah ya. Iya, nggak terlihat banget kalau kita tuh lagi bete gitu. Oh iya ya, kamu terlalu ibu peri ya dia ya. Tapi kan ada tuh yang mukanya udah yang ya udah yang kayak ditekuk-tekuk. Kamu gimana? Kayaknya happy terus. Enggak sih Mbak, tetap aja kayak karena namanya juga kita manusia ya, masih ada capeknya gitu. Jadi emang ya kalau capek ya udah kita seminimal mungkin tetap berusaha terlihat profesional kita. Tetap berusaha banget gitu, kayak ya kalaupun kita capek ya udah gitu, kita tetap berusaha sebisa mungkin gitu. Kalaupun misalkan kita capek bicara ya kita langsung fokus pertanyaannya ke inti masalahnya di mana. Soalnya kan kadang tuh ada yang mungkin pagi tuh kita seneng ngobrol, pasiennya kita tanya terus, kita gali, terus kayak udah masuk ke siang, masuk ke jam istirahat tuh kayak aduh kok udah capek banget. Ya kadang udah perut udah meronta-ronta nasi padang gitu. Jadi akhirnya kita pikirannya aduh ini cepetan, pasien kok masih banyak gitu. Itu kadang juga kan kita juga ngadepin pasien yang
senang cerita, jadi Iya. dari A sampai Z-nya Iya, diceritain diceritain. semua kayak Oh iya. aduh ini nggak perlu nih harus di-cut ini mikir Iya. juga. Jadi kan kadang kita juga harus berpikir gimana sih caranya supaya tuh pasien itu nggak sakit hati ketika kita potong pembicaraannya kayak gitu. Iya ya, emang beragam banget ya. Ada yang pasien dijawabnya cuma seperlunya aja, jadi berasa kayak dokter ini wartawan. Iya. Ibu keluhannya apa? Ini. Ibu udah nih. Ada ya macam-macam ya gitu ya. Ya itulah semuanya sudah bagian dari resiko ya kan. Kalian sudah mengambil jalan ini gitu menjadi dokter muda gitu. Bentar lagi juga mungkin siapa tahu kalian ke spesialis juga gitu Amin, kan ya ya. amin. Emang ada rencana ya spesialis ya? Ada. Oh ada, kalau ada insya Allah, Insya semoga. Allah. Tapi fokusnya kamu biasanya maunya kemana sih kalau spesialis? Sebenarnya kalau spesialis tuh sejauh ini ya Mbak, saya tuh pengen banget kalau nggak bedah itu forensik Mbak. Wow, Bayangkara dia ya. Jatuhnya ke situ. Ya ampun, kenapa kok suka banget? Soalnya jatuhnya Mbak, saya ngerasa kayak ilmu bedah ini sangat-sangat menarik Mbak, kalau bagi saya ya. Itu kayak iya. ketika kan kemarin saya habis stase bedah juga tuh kayak wah seru banget ternyata ikut di stase bedah. Kita apa ya, ngelihat pasien senyum setelah kita operasi dan sembuh itu ya Allah, tuh kayak Iya, jadi oh, itu. iya. Itu Jadi bener-bener. ke arah situnya ya kamu Iya, ya. Jadi aftercare-nya gitu loh Mbak, kayak ada kepuasan tersendiri bahwa aku berhasil gitu ya. Iya. Kayak aku bangga nih pasienku yang tadinya seperti ini terus menjalani kayak operasi gitu kan, Iya. terus udah sembuh gitu. Oh iya, iya. Kalau kamu masih belum kepikiran atau sudah? Jujur masih belum kepikiran. Gimana suamimu aja nanti? Kan ini kan cowok ya kan, cowok kan pikirannya kadang panjang. Kalau cewek kan panjangnya buat diri kita sendiri. Buat apa ya kan? Oke, ini memang sudah jadi tanggung jawab kalian yang harus sudah kalian ambil gitu ya, yang harus kalian jalani gitu. Mungkin ada pesan gak nih buat mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau mungkin anak-anak SMA yang mau masuk kedokteran, apa aja motivasinya ini dari kalian gitu ya, yang sudah sampai di titik ini sudah menjadi dokter muda gitu ya. Kesulitan jangan deh, jangan kayak nggak mau motivasi ada kalau dikasih tahu sulitnya ya. Dari kalian apa nih pesannya nih? dulu nih. Apa aku dulu? Ya kali. Ya kalau dari saya sih untuk adik-adik, ya memang kalau sekolah kedokteran itu maksudnya nggak sesusah yang dibayangkan, tapi juga nggak segampang yang dibayangkan. Jadinya ya memang ada perlu motivasi gitu. Kira-kira aku ini mau jadi dokter itu karena apa gitu? Ya karena kan kadang orang itu mau jadi dokter karena kaya gitu, karena banyak uang. Padahal kan nggak gitu Ya, tujuan. titiknya di situ ya. Ya tujuan sebenarnya bukan itu gitu buat jadi iya. dokter ya, karena memang kita ya pengen membantu orang aja supaya sehat dan lain-lain, dan biar bisa berguna lah gitu. Jadinya kalau misalnya mau jadi dokter karena pengen kaya, menurutku itu ya motivasinya dirubah gitu, jangan itu. Oh ya. Ardan. Kalau saya pribadi mungkin motivasi buat teman-teman yang mau masuk jadi dokter itu persiapkan semuanya gitu, persiapkan mental, persiapkan ilmu, materi pembelajaran, juga mungkin persiapan finansial gitu. Itu penting juga, sama mungkin ketahui bahwa menjadi dokter itu tidak membuat Anda menjadi kaya. Oh iya. Ada juga sih memang contohnya dokter tapi dia biasa aja ya kan. Ya memang mengabdi gitu ya, mengabdi ke masyarakat. Karena emang sebenarnya kalau jadi dokter itu usahakan motivasinya itu emang demi kebermanfaatan kepada bersama gitu, kepada semuanya gitu. Manfaat buat diri kita sendiri, manfaat buat orang sekitar kita, manfaat buat yang lebih luas lagi gitu. Karena kalau dalam pandangan saya tuh kalau misalkan jadi dokter itu, kalau misalkan kamu cuma mencari sesuatu yang sifatnya material itu sangat-sangat rugi, karena kedokteran ini benar-benar hal yang sangat mahal harganya gitu loh. Kamu masuk jadi dokter aja itu udah mahal gitu. Kamu bisa bermanfaat bagi orang lain itu mahal gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah bisa jadi dokter, terus kamu contoh deh sederhana, mungkin ya rezeki itu kan nggak melulu tentang uang kan. Benar. Tentang kesehatan, tentang relasi, tentang apa ya, tentang pertemanan. Itu udah rezeki itu. Kalau kamu bisa masuk dokter tuh misalkan ya, kamu ketemu dengan orang-orang yang ibaratnya mungkin akan jadi ladang rezekimu selanjutnya gitu, membuka rezekimu selanjutnya. Ya udah, insya Allah nanti ada jalannya. Misalkan contoh mungkin
kalau jadi dokter terus pengen buka usaha, terus ternyata ketemu pasien, ngobrol sama pasiennya, oh saya punya tambak gini, jadi kamu bisa nyerap ilmu dari situ juga gitu loh. Oh iya, jadi bisa aja fokusnya bukan cuma dari dokter aja, Betul. bisa dari yang lainnya juga Iya. gitu ya, karena kan rezekinya ya bukan dari profesi kita aja ya, toh Iya. banyak tuh yang punya misalkan profesinya mungkin yang intinya ini, tapi dia kan mungkin bergerak di bidang lainnya juga gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak ya sharing ilmunya, pengalamannya, pendapat-pendapatnya, bukan pendapatan ya. Iya. Belum ya, oh belum ya. Belum Mbak, Oh, kita belum. masih bayar UKT. Oh, Kita masih baru UKT, Mbak. oh masih bayar UKT. Masih minus kita Mbak kemarin. Masih minus. Oh, aku pikir kalau udah dokter muda udah selesai gitu, enggak ya? Kita belum Enggak, dapat masih. penghasilan. Oh gitu. Oke deh, semoga abis ini dapat penghasilan ya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Iya, makasih Mbak.